Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dari kisah-kisah para sahabat-sahabat kita yang sudah menjalankan ikhtiar langit. Ada seorang kawan kita yang punya amanah 1,6 miliar. Jumlah yang tidak sedikit kawan-kawan. Ketika itu beliau berkonsultasi bagaimana agar bisa menyelesaikan amanah tersebut. Lalu kemudian kita sarankan menjalankan ikhtiar langit. Usaha beliau pun juga terasa seret, beda dengan hari-hari sebelumnya yang begitu lancar. Lalu kemudian beliau punya beberapa aset. Konsultasi kepada kami, Ustadz, bagaimana jika aset kami ini dijual untuk menutup hutang-hutang kami? Lalu kami sarankan ketika memang itu adalah pilihan dan sudah ikhlas untuk melepaskan aset tersebut, kenapa tidak? Ketika kita sudah berhijrah, meniatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala yang menjadi beban kita harus kita lepaskan. Beliau akhirnya putuskan lepaskan itu asetnya. Bukan hal yang mudah untuk melepas aset, karena ada beberapa hal yang harus ditempuh dan dijalani. Kawan kita ini punya aset senilai 3 miliar secara harga pasaran. Namun beliau hanya ingin menawarkan 2 miliar saja. Agar apa? Agar cepat terjual. Kemudian beliau datang kepada lembaga keuangan, menanyakan berapa besar pinjaman ataupun tanggungan yang harus diselesaikan. Terjadi negosiasi di sana. Dari 1,6 miliar akhirnya ketemu angka 800 sekian juta. Oke, deal. Siap untuk menutup amanah tersebut. Kemudian semakin kuat untuk melepaskan asetnya itu. Ditawarkan ke beberapa orang, belum ada yang mau beli. Karena kondisinya adalah pandemi. Lalu datanglah kepada satu orang yang paling kaya di kotanya. Orang tersebut hanya iseng ngomongnya begini, gimana ketika aset itu saya beli dengan 1,5 miliar cash hari ini. Lalu kemudian tanpa pikir panjang disetujui, deal. Oke, enggak apa-apa. Bayar 1,5 miliar cash. Lalu kemudian datanglah ke lembaga tersebut untuk menyelesaikan. Setelah dihitung ulang, meskipun ada selisih sedikit dari angka yang sebelumnya diberikan oleh lembaga tersebut, sehingga kurang lebih jadi 850 juta sekian yang harus dibayarkan untuk melunasi amanahnya tersebut. Setidaknya dari 1,6 miliar hanya menjadi 850-an juta. Berkurangnya cukup lumayan, bukan? Dan ini adalah pertolongan-pertolongan Allah ketika seseorang sudah meniatkan diri untuk betul-betul kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, hijrah, bertobat atas segala dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Pertolongan pertama, Allah hadir dari 1,6 miliar hanya menjadi separuh saja yang harus dibayarkan. Yang kedua, asetnya yang tadi dijual ternyata cepat laku. Segera ada pembeli. Yang ketiga, menariknya adalah aset yang tadi sudah dijual hanya dibalik nama saja. Dan tempat tersebut dipersilahkan untuk memakai tanpa harus membayar biaya sewanya. Sehingga kawan kami ini masih menempati tempat tersebut. Yang itu bentuknya adalah ruko yang digunakan sebagai tempat usaha beliau. Boleh nempatin tanpa harus membayar sewanya. Ternyata tidak sampai di sini. Allah hadirkan lagi pertolongan-pertolongan berikutnya. Setelah itu beliau dapat orderan kurang lebih 900 juta sekian, hampir 1 miliar orderan beliau. Sebenarnya ini masalah. Kenapa? Karena ketika ada orderan sebanyak itu,
setidaknya dia butuh dana untuk membeli bahan-bahan memenuhi orderan tersebut. Namun lagi-lagi ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ketemu orangnya, hanya via WA saja menghubungi bahwa beliau punya barang, punya kain. Lalu kawan kami itu dikirimkan 1 kontainer barang ke rumahnya, dikirimkan 1 kontainer kain, bahan untuk membuat pesanan-pesanan tersebut. Dan itu tanpa membayar. Membayarnya nanti kalau sudah selesai orderan tersebut dibikinkan. Allahu Akbar. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah datang memberikan pertolongan, maka arahnya dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Kawan kami meniatkan diri untuk betul-betul hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya solusi-solusi yang Allah berikan. Demikian juga ketika kita betul-betul serius ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita juga akan mengalami hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.